dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama khususnya putra-putrinya tentang kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan yang pernah diberikan seorang mamah, seorang ibu demi anak-anaknya. Dengan selalu mengenang pengorbanan dan jasa kebaikan dari orang tua, dari ibu kita, semoga tidak pernah melunturkan, tidak pernah melupakan jasa baik itu, dan dalam diri masing-masing putra-putrinya bertekad ingin menjaga nama baik keluarga demi kehormatan orang tua yang telah tiada. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kebaikan seorang ibu, seorang mamah pada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mamah hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini atau malam ini, sore ini adalah malam terakhir atau hari terakhir jenazah Ibu Almarhumah Ibu Elia Nasim ditempatkan di tempat rumah duka Adijasa ini. Biasa masyarakat umum mengatakan malam terakhir ini adalah malam kembang, ya. Karena tahu di saat malam terakhir ini banyak kembang-kembang atau bunga yang dikirim oleh handitulan dan sanak saudara dan famili sebagai ungkapan duka, ungkapan simpatik kepada keluarga yang ditinggalkan. Biasanya bunga ini ada sebagian juga di saat malam kembang ditaruh di peti jenazah, di atas peti jenazah, di samping untuk keindahan, untuk dekorasi di saat malam kembang ini. Namun juga di situ ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, pesan-pesan yang bisa kita pelajari dari menaruh kembang di situ. Di dalam ajaran Sang Buddha, kembang atau bunga sebagai simbol ketidakkekalan, mengingatkan kepada kita semua yang saat ini pernah mengalami kehidupan atau sedang menjalani kehidupan, itu seperti bunga, dipetik masih seger, nanti sore atau besok sudah layu. Demikian pula kehidupan
manusia yang kita jalani ini pun tidak ada yang tetap. Semua berubah, semua akan mengalami anicca atau perubahan-perubahan. Demikian pula begitu seseorang lahir, dewasa, kemudian nikah dan menjadi tua. Itu juga salah satu contoh bagi kehidupan yang kita jalan tidak kekal. Belum pernah mengalami kelahiran, bertumbuh, dan akhirnya diakhiri kehidupannya dengan kematian. Namun bukan berarti kematian adalah sesuatu akhir dari segalanya. Kematian adalah sebuah awal sebetulnya, awal untuk menjalani kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya yang akan dijalani masuk di salah satu alam bahagia atau menderita, tentunya ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang dilakukan semasa hidup ini. Ada sebagian besar menggunakan waktu dan kesempatannya untuk memupuk kejahatan-kejahatan. Ada sebagian besar dalam hidupnya memupuk kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Menurut ajaran Sang Buddha bahwa kehidupan yang akan datang, kita akan menempati alam bahagia, alam surga atau neraka, sangat ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Keluarga besar yang ditinggalkan oleh Ibu Elia Nasim, pasti Ibu almarhumah semasa hidupnya telah mengisi kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ibu, seorang mama, telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memikirkan putra-putrinya, nasib putra-putrinya, kebaikan-kebaikan untuk selalu memikirkan kondisi nasib putra-putri. Inilah satu kebajikan, satu ibadah yang luar biasa yang pernah dilakukan, yang pernah dipraktikkan beliau semasa hidupnya. Sebagai anggota masyarakat, sebagai umat beragama juga tentunya telah memberikan kontribusinya untuk kemajuan-kemajuan agama masyarakat maupun kemajuan keluarga sendiri. Dalam 2 hari ini kita telah bersama-sama membawakan doa Amitabha. Buddha Amitabha dalam tekad dan sumpahnya belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka apabila orang itu meninggal, maka akan dijemput dan ditempatkan di alam surga bahagianya, surga Sukawati. Keinginan dan harapan umumnya pada manusia adalah setelah meninggal terlahir di alam surga. Semoga kebaikan yang dikumpulkan oleh beliau telah mencukupi untuk terlahir di alam bahagia, dan semoga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima berpisah dengan orang yang dicintai, yang pernah berkumpul sekian lama, berpuluh-puluh tahun. Ya, tentunya tidak gampang, tidak mudah. Bisa saja kita memberi nasihat orang lain untuk mengikhlaskan, merelakan kepergian seseorang karena meninggal, namun tidak gampang. Tidak gampang, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Banyak keluarga-keluarga di lingkungan sekitar kita juga pernah mengalami yang sama, ditinggal orang tuanya. Mereka pun bisa tegar dan karena proses dan waktu segera bisa menerima. Semoga dengan perjalanan waktu dan pengertian dan pemahaman yang benar tentang kehidupan ini akan diakhiri dengan kematian keluarga yang ditinggalkan, segera menyadarkan dan segera bisa merelakan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Semoga doa dari dukungan dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir betul-betul akan segera mengkondisikan arwah memiliki kondisi yang bahagia, terlahir di alam bahagia. Semoga jalan yang dilalui beliau terang, semoga jalan yang beliau lalui lapang sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Sadu, sadu, sadu.